Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila memerlukan informasi atau ingin menjadi anggota jemaat, silakan menghubungi kantor gereja atau WhatsApp gereja dengan nomor 0823 2169 4727. Hari ini, Minggu 4 April 2021, kebaktian online GKI Gatot Subroto akan dilayani oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur. Pengumpulan persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan melalui rekening GKI Gatot Subroto dengan Bank Mandiri nomor rekening 1300171525449 atas nama GKI Gatot Subroto, atau Bank BCA nomor 0083885529 atas nama GKI Gatsu Bandung, dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, puluhan, syukur, dan lain-lain. Yang ketiga, perayaan Paskah. Kami mengundang jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto untuk turut serta dalam perayaan Paskah yang akan diselenggarakan secara online melalui media Zoom pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 18.00. Link Zoom akan dibagikan pada hari H acara melalui Warta GKI Gatot Subroto. Kami sangat mengharapkan partisipasi jemaat dan simpatisan untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini. Kita akan memulai kebaktian hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur. Sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Umat Tuhan, kita memulai kebaktian hari ini dengan suatu keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya,
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam sukacita Paskah pada hari ini. Kita berdoa. Kristus yang bangkit membawa sukacita bagi setiap kami. Kristus yang menang atas maut juga akan membawa kemenangan atas setiap pergumulan dan juga kesulitan di dalam hidup kami. Dengan sukacita Paskah, kami menundukkan hati kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya renungan akan kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami betapa sesungguhnya Engkau Allah yang menang, Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan biarlah kami melanjutkan hidup kami diiringi dengan semangat Paskah, sukacita Paskah, yang tentunya akan membuat hidup kami menjadi makin baik. Tuhan, pulihkan kami melalui kebangkitan-Mu. Tuhan, bukalah hati kami ketika kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Duanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, hingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penuntut taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kristus bangkit, haleluya. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah buat Bapak, Ibu, Saudara saat ini berada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudaraku, setidaknya sudah 2 kali kita merayakan Paskah di dalam suasana pandemi. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara masih ingat betapa mengagetkannya. Tahun lalu seluruh ibadah tatap muka kita berhenti. Kita mau mengenang sejenak ya, tahun lalu Paskahnya seperti apa gitu. Mungkin Bapak Ibu masih duduk di ruang tamu ya, dengan televisi yang menyala, yang menayangkan kebaktian, yang memfasilitasi kita supaya bisa beribadah. Bayangkan perasaan tahun lalu ketika kita pertama kali merayakan Paskah dengan cara seperti ini. Mungkin dipenuhi dengan tanda tanya. Apa yang sedang terjadi? Kita tidak tahu. Semuanya serba kikuk gitu ya. Mau berdiri cuman sendiri misalkan gitu ya, kalau kita ibadah sendiri. Atau sama keluarga kita yang lain. Ibadah berasa enggak ibadah, mungkin ada ya perasaan seperti itu. Dan lain-lain. Namun coba lihat hari ini. 1 tahun sudah kita lewati. Kita telah banyak belajar. Bukan hanya belajar menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan. Kita nggak bisa ibadah tatap muka, belum bisa gitu ya. Masih ibadah di rumah, masih ibadah secara online. Kita sudah belajar. Bukan hanya belajar itu, ya. Kan hanya membiasakan diri dengan hal-hal yang baru atau orang new normal gitu. Bukan hanya itu, tetapi yang lebih dalam, Bapak. Kita belajar kenali siapa. Bahwa kita rapuh, bahwa kita lemah. Bahwa kesadaran ini akan selalu menggiring kita. Saya nggak bisa apa-apa tanpa pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita butuh dipulih. Dan setepatnya Bapak Ibu Saudaraku, tema kita hari ini adalah kebangkitannya, memulihkan. Mari sama-sama merenungkan bahwa Kristus yang bangkit membawa pemulihan bagi dunia, bagi para murid waktu itu, juga bagi saudara dan saya hari ini. Dan mari dengan sukacita dan semangat Paskah, kita diundang melanjutkan kehidupan yang tentu tidak mendadak berubah. Ya, setelah kebaktian Paskah, semua masalah hilang. Ya, masih ada masalahnya, masih ada pergumulannya, masih ada kesusahannya. Mungkin gak berubah, tapi ada yang beda. Apa yang beda? Bagaimana cara saya dan saudara melihat hidup ini? Melihat masalah kita, melihat semua problem yang kita alami. Kita tahu bahwa di dalam segala kesesakan dan kesusahan itu ada Kristus yang bangkit, ada Kristus yang berkuasa, ada Kristus yang selalu memberkati dan menemani kita, dan tentunya memulihkan segala sesuatu.
Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali diminta membawakan renungan atau memimpin ibadah Paskah, ada satu tantangan terbesar yang saya rasakan secara pribadi. Dan saya mau sharing buat Bapak Ibu semuanya. Apa sih yang tersulit atau yang terbesar tantangannya? Bukan menjelaskan cerita Paskah. Kenapa? Karena saya yakin setiap dari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedari kecil sudah tahu cerita ini. Tidak jarang ada dramanya, ada fragmennya. Ya, tidak jarang gereja mungkin di GKI Gatsu pernah juga didekor ada goanya gitu ya. Ada goanya terus terbuka goanya gitu ya. Coba ingat dulu mungkin pernah begitu. Lalu ada perempuan-perempuan ya yang pakai kostum gitu ya, biasanya bertiga walaupun mungkin jumlahnya lebih dari 3 gitu. Subuh-subuh pergi ke kubur ya, bawa kendi biasanya gitu ya. Ada yang ingin divisualisasikan. Lalu ada juga tiba-tiba ketika mereka melihat kubur sudah kosong, mereka berlari-lari. Jadi ibarat film action gitu ya. Wah, ini adegan super cepat gitu ya. Wah, panik, kaget, bingung juga, berlarian ke sana kemari, lalu menjemput 2 murid laki-laki, Petrus dan temannya gitu ya. Kemudian berlari lagi ke kubur. Wah, scene-nya sangat cepat sekali gitu Bapak. Bukan itu yang sulit disampaikan. Ya. Karena Bapak Ibu pasti sudah tahu. Kita paham betul narasinya seperti apa. Tapi yang sulit adalah menjadikan yang kita tahu ini sungguh-sungguh punya kuasa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu. Menjadikan peristiwa Paskah bukan semata-mata cerita, bukan semata-mata saya udah tahu adegannya, habis ini pasti itu. Bukan itu, tetapi cerita ini punya power, punya daya yang nanti ketika saya memperingatinya, saya digerakkan untuk mengalami sesuatu. Saya diubahkan, saya ada dorongan dan kemauan yang mengubahkan hidup saya. Dan sesuai dengan tema hari ini, ada pemulihan kalau saya tahu cerita itu, kalau saya hayati cerita itu. Itu yang susah Bapak Ibu. Karena yang udah tahu itu belum tentu punya dampak di dalam hidup kita secara personal, secara pribadi. Dan semoga hari ini kita kembali bukan hanya mengenang peristiwa masa lalu, tetapi apa yang kita kenang itu memberi dampak, memberi power, menggugah saya dan Bapak Ibu untuk dipulihkan, untuk berubah dan berbuah. Bapak Ibu Saudara, narasi kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes sungguh-sungguh menekankan apa yang namanya hidup, baik bagi komunitas Yohanes waktu itu maupun buat kita sekarang. Bahkan di ending bacaan Injil, kalau Bapak Ibu lirik sedikit Yohanes 20 ayat 31 ditulis di situ, maksud Injil ini dicatat, ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi maksud Injil Yohanes ditulis supaya itu, hidup di dalam iman kepada Kristus. Dan yang menarik di awal kitab ini, Injil ini, identitas Yesus juga ditegaskan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu terang manusia, gitu ya. Yang kita juga lakukan prosesi cahaya di awal ibadah ini. Dan sepanjang isi Injil Yohanes ini, kembali Yesus ditegaskan sebagai sang pembawa hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Lagi-lagi hidup ditekankan. Dan diakhiri juga, sebagaimana yang kita baca tadi, menegaskan bahwa saat percaya kepada Kristus, kita memperoleh hidup. Jadi hidup adalah kata kunci, salah satu kata kunci dari Injil Yohanes. Keyword gitu ya kalau kata bahasa kita zaman sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Saat kita bersama merenungkan makna Paskah di dalam Injil Yohanes ini,
kita diingatkan kembali bahwa Yesus yang bangkit dan hidup itu adalah Dia yang juga memberi hidup buat saya, buat saudara. Dan justru di sini letak tantangannya, Bapak. Loh, kenapa disebut tantangan? Saat Paskah mengumandangkan soal Kristus yang hidup dan membawa kehidupan, maka saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk hidup. Nah, hidup kan gampang. Wah, ini ya. Hidup memang gampang, tapi menghidupi hidup, wah ini ya kata-katanya, enggak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Sebab hidup sangat dipenuhi dengan kesulitan. Berapa banyak dari setiap kita yang hari ini masih bergumul dengan kesehatan fisiknya, yang bahkan saat mengikuti ibadah ini harus terbaring di rumah sakit dan harus menjalani perawatan medis. Berapa banyak dari kita yang dalam ibadah ini masih berpikir tentang kesulitan ekonomi, yang besok saya harus gimana, yang bulan ini saya nggak tahu akan bertahan atau enggak. Bagaimana saya bisa hidup dengan segala pikiran yang berkecamuk itu? Bahkan untuk tidur pun mungkin saya nggak nyenyak karena berbagai persoalan hidup yang saya pikirkan. Ternyata hidup atau menghidupi hidup tidak semudah yang kita pikirkan. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, bagaimana di dalam segala keadaan itu kita pulih dan bangkit. Saat putus asa dan ketakutan menjadi teman sehari-hari, saat keluhan bahkan tetesan air mata menjadi udah biasa lah kita lakukan mengisi hari-hari kita. Sedalam apa makna Paskah kita hayati di tengah hidup kita yang seperti itu? Akankah Paskah masih punya power untuk mengubah itu semua? Akankah Paskah masih punya kuasa bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi hidup kita? Disinilah cerita ini menjadi menarik untuk kita renungkan. Pagi-pagi benar, ya, artinya sebelum melakukan segala sesuatu, para perempuan itu pergi ke kubur. Masih dalam suasana duka cita yang mendalam pasca peristiwa salib yang mengerikan buat mereka. Lihatlah kondisi ini Bapak Ibu. Perempuan-perempuan ini bukan lagi happy-happy atau bukan lagi baik-baik saja, enggak. Lagi berduka. Peristiwa salib begitu mengerikan dan membekas buat mereka. Tapi pagi-pagi benar sebelum ngapa-ngapain, mereka ke kubur itu, memikirkan Kristus, memikirkan Yesus, merawat jenazah. Masih dalam duka tapi tetap berusaha memberi yang terbaik. Datang ke kubur memberikan rempah buat jenazah Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Masih susah apa siap mau tetap memberikan yang terbaik? Kok rasanya sulit ya? Saya aja belum beres, saya aja masih butuh, saya aja masih ini, kalau kita daftarin, aduh kayaknya masih panjang. Gak mungkinlah saya memberi, gak mungkinlah saya mengasihi, gak mungkinlah saya memikirkan orang lain, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, kebangkitan Kristus ingin memulihkan kita dari pola pikir yang tidak hanya memperhatikan diri sendiri, mau bergerak menuju kepedulian buat orang lain. Maria dan rekan-rekan. Lantas cerita berikutnya, melihat pintu kubur yang terbuang, Maria bergegas memberitahukan pada Petrus dan teman-teman lain. Dan hal ini membuat Petrus berlari cepat bersama murid yang lain itu, dan memang tak ada Yesus di kubur itu. Singkat cerita, murid laki-laki ini pulang kembali. Yohanes mencatat di ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum mengerti, mereka belum paham. Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara dan semuanya, potret ini juga sedikit banyak bukankah menggambarkan saya dan Bapak Ibu semuanya? Saat peristiwa Paskah hanya dijadikan sebagai seremoni atau hanya sebatas acara setahun sekali, mungkin kita bisa dibilang tanda petik belum mengerti akan isi kitab suci itu. Kenapa? Karena Paskah itu belum tanda petik berkuasa atas hidup saya, atas hidup saudara. Ia hanya sebatas cerita.
tak ada makna yang mengena, tak ada dampak, dan tak mengubah apapun. Paskahan ya paskahan. Tapi saat bergumul kembali dengan persoalan hidup, tidak ada bedanya. Sama saja. Tidak ada perasaan disertai Tuhan. Tidak ada perasaan aku gak sendirian walaupun aku susah. Gak ada rasa percaya bahwa di dalam Kristus ada pemulihan. Bahkan ada hidup itu sendiri. Biasa aja. Kalau kata anak muda sekarang, B aja gitu ya. Ya gak ada bedanya. Bukankah ini yang sering kita rasakan Bapak Ibu? Setelah pasca selesai, berakhir dengan rapat evaluasi, oh bagus, jelek, dan lain sebagainya, hanya program. Tapi apakah itu mengena sampai kedalaman hati kita? Nah ini jadi PR dan perenungan kita. Dan maka mari Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan Paskah hanya sebatas kebiasaan, tetapi undangan untuk berpulih di dalam Kristus yang bangkit. Undangan untuk kembali beriman, kembali percaya, meski hidup saya sulit, tapi Kristus yang bangkit itu menyertai dan menguatkan saya. Meski pailit gitu ya bahasa Sundanya, tapi saya mau bangkit dan juga mau peduli kepada sesama. Terakhir Bapak Ibu, saat semua murid pulang, Maria Magdalena tetap di kubur itu. Ngapain? Dia menangis. Dia sedih di dalam kebingungan dan kepedihan. Peristiwa salib yang masih membekas di pikirannya. Dia berkata, kini Tuhanku diambil orang, katanya. Dia bingung harus gimana. Seakan semuanya bertubi-tubi memberatkan hidupnya. Mari lihat, bukankah kondisi ini mungkin juga kita alami? Masalah yang satu masih beres, ini kepala masih mikirin masalah itu. Udah datang masalah lain, mending masalahnya kecil, ini besar. Membebani kita bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi. Sehingga kita berkata, gak ada Tuhan di dalam hidup ini. Seolah-olah seperti itu. Tapi mari lihat kelanjutan ceritanya. Yesus berdiri di situ, dekat Maria, menyapa Maria secara pribadi dan bertanya, Ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang engkau cari? Andaikan Yesus bertanya pada saudara dan juga saya pertanyaan ini, apa yang akan saudara jawab? Mengapa kamu menangis? Siapakah yang engkau cari? Maka jawaban dari pertanyaan ini bisa menyadarkan kita semua. Yesus ada di situ, tetapi Maria tak melihatnya. Maria tak mengenalinya. Mungkin kita juga begitu. Yesus selalu hadir dan mungkin selalu bertanya, kamu kenapa? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu butuhkan? Mengapa kamu menangis? Mungkin Yesus ada, selalu ada. Tapi kadang rasa duka, rasa kecewa, rasa marah kita seolah menutup mata kita dan tidak mengenali Yesus. Tak lagi merasakan karya dan kehadiran Tuhan. Seolah-olah tak ada harapan, semuanya berakhir dengan kelam. Tapi Yesus kemudian memanggil nama Maria. Yesus menyadarkan Maria. Yesus juga ingin menyadarkan saya dan Bapak Ibu pada momen Paskah ini bahwa Ia hidup, Ia ada, Ia tetap beserta kita. Dia yang bangkit dan hidup ini, ada saat Bapak Ibu menangis, ada saat Bapak Ibu bingung harus gimana, ada ketika persoalan Bapak Ibu begitu menggunung sehingga Bapak Ibu mulai berpikir untuk menyerah. Dan sangat indah, Injil ini ditutup dengan sebuah pengakuan iman seorang Maria. Maria yang dipenuhi ratap kemudian bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah Bapak Ibu dan Saudara bisa berkata, aku telah melihat Tuhan, aku telah merasakan kasih-Nya, aku enggak sendirian, aku merasakan Tuhan tetap baik meskipun hidupku dipenuhi persoalan. Dalam dukaku, dalam sakitku, dalam kesulitan ekonomiku, dalam kerasnya ocehan yang menyakiti hatiku, dalam derap pelayanan gerejaku, bisakah kita berkata, aku telah melihat Tuhan?
Mari saudaraku, momen Paskah ini kita belajar merasakan sapaan Kristus. Yesus yang menyapa Maria, menyadarkannya bahwa Tuhan ada bersamanya di kala duka, akhirnya memulihkannya. Mari juga kita merasakan demikian. Menyadari Tuhan yang bangkit itu, Tuhan yang hidup itu juga ada bersama dengan kita kala kita meratap dan kala kita menangis. Untuk apa? Karena Dia ingin memulihkan kita. Selamat dipulihkan di dalam kuasa kebangkitannya. Selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saat hening bagi kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang mengikuti kebaktian pada hari ini, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat dan kita akan mengakhirinya bersama dengan memanjatkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Kristus yang telah bangkit bukan hanya membawa sukacita buat kami, tetapi juga memulihkan kami. Memulihkan kami dari keegoisan kami, memulihkan kami dari perasaan sendirian, memulihkan kami ketika kami menghadapi begitu berat persoalan dan pergumulan. Maka dengan sukacita dan juga semangat Paskah yang kami rasakan hari ini, Tuhan, kami ingin melanjutkan hidup yang masih Tuhan percayakan buat kami. Kami tahu hari esok masih penuh dengan misteri. Kami tahu kami belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kami tahu, Allah yang hidup mengasihi kami semua, mengasihi dunia ini begitu rupa. Dan karenanya Allah akan memulihkan segala sesuatu. Oleh karena itu ya Allah, bersama dengan saudara dan saudari kami yang lemah tubuh dan sakit, baik yang berada di rumah sakit ataupun di rumah, baik mereka yang bergumul dengan COVID-19 ataupun mereka yang sudah bosan dan kesepian menjalani isolasi mandiri di rumah, Tuhan, jamahlah kami. Tuhan, pulihkanlah kami. Biarlah dengan caramu, pada waktumu, kami boleh beroleh kesembuhan yang dari Tuhan, pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Juga buat setiap kami yang sehat, ajarlah kami untuk tetap menjaga kehidupan, dengan sadar mematuhi protokol kesehatan, dengan sadar tidak membahayakan orang lain, dengan sadar menggunakan kesehatan ini dengan bertanggung jawab, dengan berkarya melalui pekerjaan dan karya pelayanan di bidang kami masing-masing. Tuhan yang memimpin dan memberkati. Kami membawa keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Oma dan opa, para orang tua, para anak, cucu, semuanya Tuhan, biarlah di momen Paskah ini, ketika kami juga mungkin beribadah bersama dengan keluarga kami boleh mensyukuri kehadiran mereka semua di dalam hidup kami. Tuhan kiranya memulihkan relasi kami ketika mungkin sudah mendingin, ketika mungkin kami berselisih paham atau ada konflik di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, pulihkanlah kami. Dan biarlah Kristus yang bangkit itu mengajarkan kami untuk juga menjadi saksi kebangkitan Kristus yang memulihkan. Artinya kami diminta untuk mencerminkan cinta kasih Tuhan. Dan kami yakin kami bisa memulainya dari rumah kami bersama keluarga kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang sudah bekerja. Meskipun sulit, kami masih bersyukur Tuhan masih memberikan kami pekerjaan. Di tengah kelelahan dan juga stres yang kami alami, Tuhan mampukan kami. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kami, terlebih lagi kami mau memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami.
Begitu juga dengan kami yang mungkin bergumul mencari pekerjaan terkena dampak dari pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami kekuatan, juga kesabaran, dan berikanlah kami pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktu Tuhan. Kami yakin yang terbaik Tuhan siapkan buat kami. Begitu juga buat setiap kami atau anak-anak kami yang masih bersekolah. PJJ ternyata tidak terlalu menyenangkan buat kami. Kadang tugasnya berat, kadang kami harus melakukan banyak hal. Tapi Tuhan, hari ini kami mau belajar juga bahwa Tuhan yang bangkit dan menang juga akan menguatkan kami menjalani keseharian kami di tengah pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan kiranya berikan semangat buat kami, berikan kekuatan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tak henti-hentinya mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai, dalam penanggulangan pandemi ini. Proses vaksinasi yang boleh berlangsung, kiranya Tuhan terus memimpin dan memakai para anak Tuhan yang juga melayani melalui program vaksinasi ini. Biarlah ini semua membawa harapan buat kami untuk terus hidup dan merayakan kehidupan, juga berbagi kehidupan. Tuhan yang membimbing dan memimpin segala sesuatunya. Dan terakhir kami berdoa buat gerejamu di tempat ini, GKI Gatot Subroto. Tuhan yang membimbing, menghimpunkan kami untuk berjemaat, untuk melayani, untuk mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam melalui gerejamu di sini. Tuhan juga yang akan terus berkarya, memakai setiap kami yang rindu melayani dan berperan serta untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, khususnya ketika juga ada rangkaian program kerja yang sudah disusun, dan juga mungkin perubahan struktur dari komisi-komisi ataupun penatua di kemajelisan. Tuhan yang membimbing segala sesuatunya, sehingga sungguh kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak sekali yang ingin kami mohonkan kepadamu, tetapi dengan iman dan percaya kami tahu Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Bahkan pergumulan dan permohonan yang tak terucapkan, Engkau mengetahuinya. Karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami semua. Inilah doa dan syafaat kami Tuhan, dengar, sambut, sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat ketiga yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan dahulu di rumah masing-masing, lalu pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan melalui rekening GKI Gatot Subroto pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310017152549, atau pada Bank BCA nomor rekening 008388559 atas nama GKI Gatsu Bandung. Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, kami datang dengan penuh sukacita, sukacita Paskah, sukacita atas kebangkitan yang telah membawa pemulihan. Kami membawa persembahan sebagai ungkapan kesedihan kami untuk Engkau pulihkan ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami ini agar kudus dan berkenan kepadamu. Ajarkan kami untuk menggunakannya dengan tetap berpegang pada firman-Mu ya Allah, dan hati yang takut akan Engkau. Di dalam nama Kristus yang telah rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga agar kami mampu menghidupi hidup ini, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Umat Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia, kini dan selama-lamanya.